Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Fasilitator Artificial Intelligence, Heri Yulianto. Kali ini, saya akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek profil? Menurut Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5, merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan P5 dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. P5 dirancang terpisah dari intrakurikuler, di mana tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan P5. Bagaimana prinsip pengembangan P5? Pertama, holistik. Kedua, kontekstual. Ketiga, eksploratif. Dan prinsip keempat, berpusat pada murid. Bagaimana alur perencanaan P5? Pertama, membentuk tim fasilitator P5. Kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan di satuan pendidikan. Ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Keempat, menyusun modul atau rencana pengajaran P5. Dan, alur perencanaan kelima, merancang strategi pelaporan hasil P5. Alur perencanaan P5 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada satuan pendidikan. Tema-tema apa saja yang ada pada P5? Untuk jenjang PAUD. Pertama, Aku Sayang Bumi, Gaya Hidup Berkelanjutan. Kedua, Aku Cinta Indonesia, Kearifan Lokal. Ketiga, Kita Semua Bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Dan, tema keempat, Imajinasi dan Kreativitasku, Rekayasa dan Teknologi. Tema untuk jenjang dasar dan menengah atau dasmen, yakni, pertama, kearifan lokal. Kedua, rekayasa dan teknologi. Ketiga, kewirausahaan. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, gaya hidup berkelanjutan. Keenam, bangunlah jiwa dan raganya. Dan, ketujuh, suara demokrasi. Untuk jenjang SMK, tema wajibnya adalah kebekerjaan. Pemilihan tema P5 dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: kebutuhan murid, hasil rapor pendidikan, visi dan misi sekolah, serta kondisi lingkungan atau sosial di sekitar sekolah. Bagaimana ketentuan jumlah tema P5 dalam satu tahun ajaran? Untuk jenjang PAUD, ketentuan jumlah tema adalah 1-2 proyek dengan tema berbeda. Untuk jenjang SD atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 2-3 proyek dengan tema berbeda. Untuk jenjang SMP atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 3-4 proyek dengan tema berbeda. Untuk jenjang SMA kelas 10 atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 3-4 proyek dengan tema berbeda. Untuk jenjang SMA kelas 11 dan kelas 12 atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 2-3 proyek dengan tema berbeda. Untuk jenjang SMK kelas 10 atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema wajib kebekerjaan. Untuk jenjang SMK kelas 11 atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema wajib kebekerjaan. Untuk jenjang SMK kelas 12 atau sederajat, ketentuan jumlah tema adalah 1 proyek dengan 1 tema wajib kebekerjaan. Dan, sebagai catatan, untuk jenjang kelas 13 pada SMK dengan program 4 tahun, tidak perlu melaksanakan P5. Bagaimana bentuk pelaporan rapor P5? Pelaporan akhir di jenjang PAUD dapat berupa deskripsi kemunculan kompetensi tujuan pembelajaran P5. Pelaporan akhir di jenjang dasmen berupa rubrik dengan 4 kriteria, yakni, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, serta sangat berkembang, yang dilengkapi dengan deskripsi pencapaian pembelajaran P5. Bagaimana cara optimalisasi asesmen pada P5? Guru dapat memperhatikan beberapa strategi untuk dapat mengoptimalkan asesmen P5, yakni, pertama,
memastikan adanya keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen proyek. Kedua, mengoptimalkan asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan proyek. Ketiga, menekankan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja. Dan, keempat, menggunakan instrumen asesmen yang beragam seperti rubrik, daftar cek, catatan pengamatan, portofolio, dan instrumen lainnya. Bagaimana strateginya untuk mengoptimalkan P5? Terdapat beragam strategi yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengoptimalkan kegiatan proyek yang berdampak kepada murid. Beberapa contoh strategi di antaranya, pertama, mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator. Kedua, mengoptimalkan kesempatan murid untuk memiliki voice and choice. Dan, ketiga, mengoptimalkan pelibatan pihak luar sekolah sebagai sumber belajar. Dalam implementasinya, ternyata masih terdapat beberapa miskonsepsi yang terkait pelaksanaan P5 di lapangan, yakni, pertama, tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar level dimensi karakter P5, padahal konsep yang benar adalah tujuan pembelajaran proyek harus sampai menyasar rumusan sub-elemen untuk setiap jenjang yang dapat merujuk pada dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Kedua, P5 terintegrasi dari berbagai mata pelajaran, padahal konsep yang benar adalah struktur P5 terpisah dari struktur mata pelajaran. Ketiga, kegiatan P5 wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan pada gelaran karya, padahal konsep yang benar adalah produk akhir P5 dapat berupa aksi, kampanye, pertunjukan, dan lain sebagainya yang tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran ataupun gelaran karya. Keempat, asesmen proyek menyasar tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Padahal konsep yang benar adalah asesmen proyek fokus menyasar profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Kelima, pelaksanaan proyek harus menggunakan anggaran, memerlukan biaya yang besar. Padahal konsep yang benar adalah pelaksanaan P5 dapat mengoptimalkan aset atau sumber daya yang ada, tanpa memerlukan biaya yang besar. Keenam, tim fasilitator P5 membagi rata alokasi waktu dengan jumlah tema. Padahal konsep yang benar adalah jumlah alokasi waktu setiap proyek dapat berbeda sesuai kebutuhan, selama memenuhi alokasi waktu dalam 1 tahun ajaran. Dan, miskonsepsi ketujuh, semua tema P5 harus dilaksanakan dalam satu jenjang. Padahal konsep yang benar adalah sekolah dapat memilih beberapa tema saja yang relevan sesuai kebutuhan peserta didik. Untuk jumlah tema P5 dalam 1 tahun ajaran dapat merujuk pada buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beberapa rujukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi P5 yaitu, pertama, buku dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Kedua, buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Dan, rujukan ketiga, Surat Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M Tahun 2022 tentang perubahan atas Kemendikbudristek Nomor 56/M Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Teruslah berkarya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salam sehat dari saya, Fasilitator Artificial Intelligence, Heri Yulianto. Walahul muwafiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.